Melihat babon-babon yang tuwek-tuwek seperti ini tapi kok sangat sayang dijual. Kalau nggak dijual mubadir, tapi kalau dijual sayang. Giginya udah gini, tinggal dua. Ini aja wes ugi-ugi ya. Tak copotin nggih pusaka ya, leh, kena ora iki. Oh, mesake coba cabut. Tapi ugi-ugi lho iki, nggih. Yo, men potol dhewe. Ini nggih. Wis terjual. Lah, ini berusaha kita sisakan seperti apa sih sebetulnya nanti gen kira-kira anakan berikutnya. Ternyata ya juga kalau kita amati anakan ini babonnya itu kisaran dijual 5 juta tapi anaknya bisa laku 8,5. Kalau kita mengamati pasung lawas itu seperti ini. Kalau model sekarang mungkin luar nyadil ya. Kalau teman-teman berbicara luar nyadil, tapi kalau ini kan enggak. Jadi yang namanya jeruk seseung itu seperti ini. Kalau jeruk seseung itu bukan luar nyadil tapi kuwung, tipis tapi agak dawa gini loh. Bagaimana ceritanya kalau kita berpikir melihat babon-babon yang tuwek-tuwek seperti ini tapi kok sangat sayang dijual. Kalau enggak dijual mubadir, tapi kalau dijual sayang. Tapi kalau kita berbicara pagi ini kita akan bercerita. Teman-teman itu banyak, netizen itu banyak yang kira-kira seperti apa sih mas yang anakannya bisa bagus. Hari ini kita akan jawab, tentunya tidak selalu tapi 88,8%. Bukan gini ya guys, bukan 99,9% tapi 88,8%. Bahwa faktanya ini adalah babon-babon yang menua di kandang kita. Jadi kita akan bercerita itu atas dasar yang kita alami dan atas dasar yang ada di kandang kita seperti apa anakannya, dan ini sering terjadi sampai ke cucu-cucunya lah. Jadi kalau kita melangkah yang satu ini, coba kalau kita berbicara melihat karakter, padahal kalau kita melihat kan ya diomongin sederhana ya sederhana, tapi karakternya lama banget. Model ini kan induk-induk dari susu, bodi, telinga, kepala. Ini kan model-model purba. Namun ini di usianya sudah lebih dari 8 tahun. 8 tahun? Sudah lebih, bisa dibilang dari 8 tahun. Giginya aja, aduh mesak nih aku jane. Mbah. Giginya udah gini, tinggal dua. Ini aja wes ugi-ugi ya. Tak copotin nggih pusaka ya, leh, kena ora iki. Oh, mesake coba cabut. Tapi ugi-ugi lho iki, nggih. Yo, men potol dhewe. Nih, nggih. Wah, jadi potol. Nah, kurang lebih kita bisa mengamati dan istilahnya belajar dengan melihat karakter dari telinga. Telinga ini domongnya nek simetris wis tuwek banget jadi kurang simetris. Lek dulunya ya simetris. Ini asli anak gandewa kita. Oh, anak gandewa ini. Waktu masa lalu, dan di usianya ya sudah ini mungkin karo lamus malah tua iki loh. Oh, iya. Mungkin sama lamus itu malah tua inilah. Ini posisinya memang belum kita jual. Ini masih seringkali kita maksimalkan untuk dari hasil anakannya. Oh, anakan ini. Nah, cucu-cucunya ini sendiri terjual kalau menurut Kakak TV ya fantastis ya, menurut harganya Kakak TV. Kemarin itu kan ada anakan yang dianggap biasa. Iya. Kenapa tidak keluar kandang Kakak TV? Karena anaknya ini kita anggap biasa. Kalau bagus mesti sentek, liane wis sentek. Terjual. Nah, ini berusaha kita sisakan seperti apa sih sebetulnya nanti gen kira-kira anakan berikutnya. Ternyata ya juga kalau kita amati anakan ini babonnya itu kisar dijual 5 juta tapi anaknya bisa laku 8,5. Nah, babon ini ketika dikasih mahar dulunya itu 15 juta. Ada pernah juga yang nawar, tapi di eranya ini memang kita coba untuk pertahankan. Sebetulnya kita sangat mengalami kesulitan. Kita tuh sangat mengalami kerepotan dengan model-model babon yang lawas seperti ini. Ini nek carane wong biyen karakternya model babon jeru. Jadi birahine nggak begitu kelihatan. Ketika juga dikawinkan belum tentu sekali jadi. Tapi saya berdasar pengalaman yang ada di Kakak TV kami ya, kita ya. Jadi posisi ini yo nyatanya begitu mana anak ini Mas. Memang penuh perjuangan dan kita harus ekstra bersabar. Bola Bali. Ini kayaknya kumat kawin ini tapi telat, rewasnya aja udah dipangan tikus atau dipangan gunting ini nggak tahu. Tapi kayaknya tikus ini. Kalau gunting nggak mungkin sekali kita istilahnya. Ya ini benar-benar afkir lah. Bener-bener afkir. Seandainya kita jual ini juga harga daging. Di bawah 3 juta atau di atasnya 3 juta sedikit lah. Tapi kalau kita kurs daging ini paling ya 3 juta kurang lah ya. 2,5, 27 atau berapa, hanya menang postur jumbonya aja. Tapi ini
akan kita coba dengan sisa giginya yang tinggal 2 ini. Ini kan kayaknya birahi. Coba nanti kita akan kawinkan lagi, barangkali masih ada kesuburan, barangkali juga masih bisa kita produksikan. Sakjane kasihan. Cuman lek ora didol, dibeleh utawa dikawinkan nek ming dingu nganggur wae kan yo posisinya sangat disayangkan. Itu nanti akan terjadi hal yang malah sia-sia. Jadi ini coba nanti kita akan kawinkan. Ini kita ada 3 karakter babon yang model lawas, makanya kita berkonten hari ini untuk kita tayangkan siang ini juga. Tentunya untuk teman-teman yang pertanyaan seperti apa yang kira-kira model lama dan kira-kira kalau anakannya itu bisa 88,8% untuk luas gitu ya. Nah ini yang kedua. Kalau kita mengamati pasung lawas itu seperti ini. Kalau model sekarang mungkin luar nyadil ya. Kalau teman-teman berbicara luar nyadil, tapi kalau ini kan enggak. Jadi yang namanya jeruk seseung itu seperti ini. Kalau jeruk seseung itu bukan luar nyadil, tapi kuwung, tipis tapi agak dawa gini loh. Jadi kalau kita berpikir ini Trasumar ya ini. Kalau ada teman-teman tanya model Trasumar itu yang anu seperti apa? Ya seperti ini model kepalanya. Lambene gambleh. Lambene gambleh. Pasungnya bundar, cuman panjang. Nah, itu kan. Iya. Nah, jadi gede, model kepalanya itu gede. SG, Sumar, Basuki, itu model-modelnya seperti ini. Nah, di era sekarang dengan regenerasi breeding, tentunya sudah teman-teman bisa mencetak lebih luar lagi. Tapi kita mengacunya bahwa luar nyadil itu juga berasal dari kambing-kambing yang seperti ini. Menurut pengamatan dari petani-petani Kaligesing itu dihasilkan dari babon-babon yang karakter lawas seperti ini. Ini jadi ya eman, belinya murah ini saya dulu. Dulu belinya 10 juta, lantas sudah tak jual cemene. Cemennya gimana? Cemene luas. Ini sudah marak 2 kali kok. Yang pertama laku 10 juta, yang kedua adalah karena ini susunya trouble 1, nggak begitu terawat karena kita sering keluar-keluar itu jadinya kurang susu, akhirnya sampai 5 juta. Tapi kalau kita berpikir ya ini sudah ngasih keuntungan untuk kita. Ini bodinya yang long, lehernya yang panjang. Kalau betina kan lehernya yang panjang, bukan yang pasek ya. Kepalanya yang gede, besar seperti ini kita juga tertarik. Ini juga nggak terawat sama sekali ini karena 3 ekornya satu ruang dan ini sudah odek. Nah ini posisinya itu susunya itu yang sini guys. Kalau yang satu ini normal. Nah ini ada benjolan kayak gini. Ini sudah telat dulunya. Jadi awalnya mastitis sudah telat. Tapi ini kurang mastitis. Nah ini air susunya seperti ini. Dan ini dalam perawatan ulang ini harus setiap kali kita bersihkan kayak gini. Nah kalau ciri-ciri susu kambing mastitis itu kan seperti ini. Jadi pasti juga berbau, warnanya juga berubah, tidak selayaknya warna susu yang sehat. Nah ini kan karena terdapat serangan bakteri kali ya. Kalau ini putingnya waras, sehat. Nah seperti ini. Tapi untuk ambingnya memang ini ada masalah pada peradangan, pembengkakan. Nah di sini. Kalau yang sini normal, yang sebelah normal. Nah ini juga kita masih penasaran, kambing ini udah dikawinkan tapi kok warna susunya masih putih kayak gini padahal lebih dari 2 bulan. Artinya kambing ini belum bunting. Nah karena warna susunya masih putih loh. Masih putih warna kambing, susu kambing menyusui. Jadi kita harus bersihkan dulu ini yang utama yang tadi. Kalau yang kayak gini warnanya normal nggak usah lah ya. Cuman ini sanggai. Nah kambing ini masih kita positifkan belum hamil di usia kebuntingan yang lebih bahkan dari 2 bulan. Kalau perubahan warna susu ini kan putih ya, putih itu kan menyusui. Tapi kalau di usia nanti 1,5 2 bulan itu kan nanti warna susunya putih ini berubah menjadi agak bening. Di 2,5 bulan menjadi agak lengket. 3 bulannya sudah menjadi kayak madu lengket ya. 4 bulan sudah berbentuk kolostrum tapi ambingnya sudah mulai membesar. 5 bulan mana? Ini usia berapa tuh? Aduh, ini juga mbah ini. Ini kisaran juga 7 tahun. 7 tahun? Ya. Tahun. Jadi kita topik ini The Legend-nya induk di KK TV. Tua-tuane induk di KK TV. Nggak beda lagi dengan ini. Nah kita berbicara yang satu ini Sumar, ini tadi Gandewo. Ini kalau nggak salah ya,
Ini tumpang. Tumpang. Iki kayak rada gede-gede ngene nggak? Ya, ini tumpang. Tumpang itu ciri fisiknya dari dulu itu untuk warna. Warna itu biasanya oke sing kempleng tapi bodi nggak begitu gede. Nah, ini tumpang. Ini juga posisi kambing ini sudah berikhtiar kita kawinkan. Tapi juga kita belum berani janji yakin bahwa kambing ini juga sudah dipastikan bunting. Makanya kita selalu cek kayak gini. Tapi kalau yang ini teman-teman bisa melihat, coba lihat air susunya. Nah ini kisaran kalau 2 bulanan itu seperti ini. Nah jadi susunya sudah tidak berwarna putih lagi. Loh, jadi susunya sudah bening, Mulai bening. tapi sudah mulai lengket. Mudah-mudahan saja ini yang kita harapkan nanti terjadi kebuntingan. Nah, kupingnya podoting cepotor sebenarnya, tapi saya nggak tahu juga ya namanya kodrat wis titae yo. Kayak gini mencetak nyatanya kemarin-kemarin juga apa? Luwes. Melepas. Ini dulu kita beli 6,5 ya. Giginya juga sudah kelong. Loh, tinggal 3, yang ini tinggal 3, yang itu tinggal 2. Nah, kambing ini mau kita progres, kita mandikan semua, kita rawat lagi. Eman-eman tuas non ngentek-entene pakan, nek kumat kawin ra dikawin kan sayang. Iya. Nah, jadi kita akan mencoba, nanti kita mandikan, kita bersihkan, kita dekatkan lagi dengan jantan, tentunya di usia perkawinannya nanti agar tidak telat. Nah, ini sering terjadi di tempat teman-teman itu, kalau model-model babon-babon yang seperti ini telat meteng, tidak jadi bunting, wes jadi masalah besar. Karakter babon itu kan kalau yang model lawas-lawas kayak gini jeru-jeru. Jadi memang bentuk ikhtiarnya kita harus selalu mantau. Terus kalau kita hanya sistemnya kawin ke sekali terus dipokan pakan itu kadang belum tentu juga terjadi kebuntingan. Makanya kita harus tahu benar, paham benar karakter kambing itu, kita coba selalu rutin. Meskipun udah dikawinkan kita coba lagi dengan jantan, didekatkan loh. Lah nanti kan akan kelihatan fase dia ngipit, fase dia ada interaksi, ada hormonal, secara hormonalnya dia ingin kawin, lah kita harus kawinkan. Karena nggak bisa kalau babon-babon yang model-model gede kayak ini terus kita satu kali kawin pede. Kecuali wong bejo, nek jenenge wong musuh wong bejo wis angel. Ya, tapi secara teori ataupun secara praktek yang telah kita lakukan juga tentunya sering mengulang kalau yang babon-babon seperti ini. Sering terjadi pengulangan. Makanya kalau bisa sih setiap peternak kita wajibkan untuk punya jantan. Minimal yang bisa memantau kondisionalnya kambing ini birahi atau tidak. Oh gitu. Oke. Ya. Ngomong-ngomong soal tua nih bos, banyak pertanyaan. Kambing itu maksimal laktasi sampai berapa kali sih mas? Terus kambing itu maksimal usianya berapa tahun sih mas gitu? Kalau maksimal usia kita nggak pernah tahu ya. Tapi kalau yang sudah terjadi, Pernah mbak alami? yang ada di Kali Gesing itu laktasinya sampai ke 11 kali itu pernah. 11 kali? 11 kali pernah. Jadi kalau 2 tahun 3 kali berarti nek 11 kali perang tahun gitu intinya. Itu yang normal sering bahkan tidak sedikit di Kali Gesing itu terjadi. Artinya dari usia 11 kali beranak itu kan sudah tidak muda lagi tentunya. Nah, model-modelnya juga babon-babon yang memang gede tuh, cuman kalau kita amati yang rada semi blegon. Semi blegon. Jadi semi blegon itu piye ya, lek ngomong ya udah rada wagu-wagu didik itu biasanya umurnya dawa-dawa dan itu gampang ceprot-ceprut. Gampang gampang kawin dan mudah bereproduksi ulang. Oh gitu. Tapi kalau model-model biasanya kalau entah nggak tahu kalau babon itu luwes, secara kita teori, secara filosofi Jawanya, apakah kita terlalu banyak menaruh harapan sehingga malah jadi sulit beranak. Tapi kalau seolah-olah kalau kita ngopeni babon sing sak itu kawin kebret tinggal gini seorang anak didol sak payune ngono ki malah biasanya perucut-perucut. Kita boleh berharap dan kita boleh mengharapkan sesuatu dari ternak, tapi juga kalau berlebihan kadang-kadang kita bikin pusing. Iya. Jadi kita sewajarnya aja, senormalnya aja, dan kita bentuknya hanya berusaha dan berikhtiar. Tentunya seperti itu geng, kita nggak usah panjang-panjang kita karena ini konten pagi ya, konten pagi. Intinya legendnya induk di KK TV yang bahkan sama sekali sulit beranak. Jadi kita mau kasih judul apa sama thumbnail apa nanti terserah ini. Kambing tertua di KK TV. Nah gitu ya, mungkin nanti kita kasih
kambing paling tua dan paling legend di KK TV kali ya, untuknya betina ya. Iya. Nah tentunya ini sebagai gambaran untuk teman-teman sendiri juga, bahwa yang namanya dalam dunia ternak itu kadang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita sendiri aja mengalami hal-hal yang sulit. Iya, betul. Lantas kalau kita tidak mau berbagi, lantas kalau kita tidak mau bercerita, seolah-olah pandangan teman-teman juga KK TV selalu lancar, seolah-olah KK TV selalu aman, nyaman. Enggak juga. Setiap orang kita juga mengalami hal yang sama, tentunya dalam dunia peternakan. Kesulitan di saat kesulitan, tapi masalah bukan berarti harus kita hindari. Setiap masalah harus kita hadapi, apapun itu bentuknya. Karena kita akan menemukan solusi sebuah masalah ketika kita sudah menghadapi. Kalau belum, tentunya kita tidak akan tahu solusinya seperti apa. Jadi ditompo, diterima, diopeni, di rumah api-api, nanti kalau rezeki berpihak pada kita akan mudah pada waktunya. Kalau di saat kita mengalami kesulitan, tentunya hadapilah dengan semangat. Jangan pernah mudah menyerah. Dalam dunia ternak tentunya tidak semudah yang kita bayangkan. Itu ya. Selesai ya. Nanti tidak saya malah banyak terlalu bercerita ngoyo-woro. Akhirnya nanti tidak pada topik inti. Tentunya kita mungkin sudah sekitar 10 menit atau kan? 15, Mas. Oh, udah 15 menit ya, samaan banget. Ya. Rakroso ya. Kita menceritakan 3 babon. Yang intinya seperti itulah. KK TV juga sendiri punya masalah gitu ya. Nah, ini berbagi, tentunya menjadi manfaat untuk teman-teman, dan tentunya semoga menginformasi dan menginspirasi deh ya. Dan tentunya kalau konten ini menarik dan konten ini tentunya bermanfaat untuk teman-teman, dan tentunya banyak lebih kali yang pingin ada manfaat dalam dunia ternak, jangan segan-segan teman untuk share linknya kita, share link konten kita ya, bagikan ke teman-teman sebanyak mungkin. Kita jujur berterima kasih, dan tentunya salam lestari peternak Indonesia, sampai jumpa dan selamat pagi.